Hai, baik, perkenalkan, nama saya Indra Rasa Kusuma. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang sistem saraf. Yang akan saya jelaskan dalam video ini itu pengertian sistem saraf, bagian-bagian sistem saraf, dan salah satu gangguan atau penyakit pada sistem saraf. Baik, selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau sistem pengaturan yang berfungsi untuk menerima informasi yang berupa rangsangan, menghantarkan rangsangan ke semua bagian tubuh, sekaligus memberikan tanggapan atau respon terhadap rangsangan tersebut. Fungsi dari sistem saraf ini yaitu yang pertama menghimpun rangsangan dari lingkungan, kedua, mengubah rangsangan menjadi impuls, yang ketiga, meneruskan impuls, yang keempat, menafsirkan impuls, lalu memberikan jawaban atau respon yang tepat kepada efektor. Sistem saraf disusun atas dua komponen utama jaringan saraf, yaitu yang pertama adalah neuron dan yang kedua adalah neuroglia. Baik, komponen utama penyusun sistem saraf yang pertama adalah neuron. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf yang berukuran panjang sekitar 39 inci yang berperan dalam mengirimkan impuls listrik. Adapun struktur dari neuron ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah badan sel, yang kedua dendrit, yang ketiga akson, yang keempat selubung mielin, yang kelima nodus Lanvier, yang keenam sel Schwann, dan yang ketujuh adalah akson terminal. Neuron berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah unipolar, yang kedua bipolar, yang ketiga multipolar, dan yang keempat pseudo-unipolar. Neuron berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah neuron sensorik atau afferent, neuron konektor atau interneuron, dan yang terakhir adalah neuron motorik atau efferent. Neuron sensorik berperan dalam mendeteksi stimulus lalu menghantarkan impuls menuju otak dan sumsum tulang belakang. Sementara interneuron berperan dalam mengolah informasi, menganalisis informasi, lalu menginterpretasikan informasi yang diantarkan oleh neuron sensorik. Selanjutnya, neuron motorik yang berfungsi untuk mengantarkan impuls yang telah diolah oleh interneuron ke target atau efektor. Baik, selanjutnya komponen penyusun utama sistem saraf yang kedua adalah neuroglia. Neuroglia adalah sel penunjang pada susunan sistem saraf pusat. Neuroglia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu neuron yang berarti saraf dan glia yang berarti lem. Neuroglia memiliki fungsi untuk mempertahankan homeostasis, membentuk mielin saraf, dan memberi dukungan serta perlindungan terhadap neuron. Neuroglia tersebar di sistem saraf pusat dan sistem saraf ibu. Neuroglia pada sistem saraf pusat meliputi yang pertama astrosit, yang kedua mikroglial, yang ketiga sel ependimal, dan yang terakhir oligon dendrosit. Sementara neuroglia dalam sistem saraf tepi meliputi sel Schwann dan sel Sertoli. Selanjutnya saya akan membahas penyakit atau gangguan pada sistem saraf. Penyakit atau gangguan sistem saraf yang akan saya jelaskan adalah Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit yang memburuk secara bertahap yang memengaruhi bagian otak yang berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh, seperti saat berbicara, berjalan, maupun menulis. Gejala dan pengobatan penyakit Parkinson. Gejala awal penyakit Parkinson biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Namun, terdapat 3 gejala utama yang dialami oleh penderita, seperti tremor, gerak tubuh melambat, dan juga kaku otot. Sementara, untuk pengobatannya,
Terdapat beberapa metode penanganan penyakit ini. Metode tersebut berupa: yang pertama, terapi suportif seperti fisioterapi. Yang kedua, penggunaan obat-obatan seperti antikolinergik dan lokopoda. Dan yang terakhir, melakukan prosedur bedah. Akhirnya kita sampai di akhir video. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Saya tutup dengan sampai jumpa.